Halo semuanya, balik lagi sama gua Rangga. Di mana lagi kalau bukan di belajar berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rangga, di mana lagi kalau bukan di Belajar Berbagi. Pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke materi yang bakal kita sharing bareng-bareng, gue pengen nanya lu nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih ada yang mikir mempertanyakan diri sendiri? Gimana tuh mempertanyakan diri sendiri? Iya, jadi kayak bingung gitu. Gue ini siapa sih? Aduh, gue ini gimana sih orangnya? Karena saking mungkin karena saking seringnya pura-pura depan orang lain, gimmick depan orang lain, sampai akhirnya bingung, gue ini gimana sih orangnya, gue ini siapa? Ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada, berarti kalian berada di tempat yang tepat, karena sekarang kita bakal ngebahas tentang itu. Kita mulai dengan pertanyaan, seberapa jauhkah kamu mengenal diri kamu sendiri? Coba, ada yang bingung nggak sama pertanyaannya? Bahkan mungkin ada yang nggak tahu kali ya, seberapa jauh sih lu mengenal diri lu sendiri? Nah, kalau misalkan lu nggak mengenal diri lu sendiri, itu yang jadi masalah. Makanya, yuk kita sama-sama sharing nih tentang materi kali ini. Jadi, kita bakal ngebahas apa nih pada kesempatan kali ini? Yang bakal kita bahas adalah tentang self concept atau konsep diri. Apa tuh konsep diri? Apa tuh self concept? Jadi, dari yang gue baca, dari yang gue pelajari, self concept itu adalah pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri secara menyeluruh. Jadi kalau misalkan lu memandangnya hanya sebagian-sebagian, itu nggak bisa dikatain self concept, karena self concept itu adalah ketika lu memandang secara keseluruhan tentang diri lu sendiri. Atau kalau misalkan mau dibuat sebuah kalimat pertanyaan, mungkin bakal jadi kayak gini. Bagaimana sih seseorang menilai dan menyikapi dirinya? Jadi gimana sih lu menilai dan menyikapi diri lu sendiri? Itu namanya self concept. Oke, dari self concept ini tuh terdiri dari 3 dimensi atau ada 3 aspek yang terdiri yang berada di dalam self concept ini. Yang pertama adalah pengetahuan tentang diri lu sendiri, yang kedua adalah pengharapan terhadap diri lu sendiri, dan yang ketiga adalah penilaian terhadap diri lu sendiri. Oke, kita bahas satu-satu. Pengetahuan tentang diri sendiri. Maksud pengetahuan tentang diri sendiri itu apa sih? Jadi sejauh mana lu bisa mendeskripsikan fakta yang terdapat dalam diri lu. Misalkan nama gua Rangga, umur gua 21 tahun. Gua tinggal di Bandung. Gua sekarang pekerjaan sebagai guru gitu misalkan. Berat badan gua segini, tinggi badan gua segini, dan segala macam yang mendeskripsikan diri lu. Jadi yang pertama adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Jangan sampai ya mungkin kalau memang rada ada gangguan, mungkin dia sampai nggak tahu ya nama dia sendiri. Cuman kalau misalkan buat kita orang-orang yang pada umumnya pasti tahu dong nama diri sendiri, jangan sampai lupa. Jadi kita mulai harus bisa mendeskripsikan diri kita sendiri gitu. Pengetahuan tentang diri sendiri atau sejauh mana kita dapat mendeskripsikan diri kita sendiri. Yang kedua adalah pengharapan terhadap diri atau biasa disebut dengan self ideal. Jadi kita nih pengen jadi apa sih di masa depan nanti? Entah itu misalkan pengen jadi psikolog yang ternama, pengen jadi pembicara yang hebat, pengen menjadi pengusaha yang sukses dan segala macam. Itu adalah pengharapan terhadap diri atau self ideal. Dan yang ketiga adalah penilaian terhadap diri sendiri. Jadi kayak contohnya misalkan kayak gini nih. Penilaian terhadap diri sendiri itu misalkan kita nih ulangan matematika. Terus hasil nilai ulangan matematika tuh keluar nilainya 95 gitu misalkan. Orang lain mungkin akan berpikir, wah lu hebat banget bisa dapat nilai matematika 95. Tapi kalau penilaian sendirinya jelek misalkan, aduh mestinya saya dapat 100 nih, kok bisa dapat 95? Nah, itu adalah penilaian terhadap diri sendiri. Bisa terjadi sebuah perbedaan antara penilaian terhadap diri sendiri dengan penilaian orang lain terhadap diri kamu. Jadi itu bisa beda. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Jadi, nah untuk penilaian diri sendiri ketika bisa nih menyebabkan sebuah stres gitu, bisa menjadi sebuah penyakit. Gimana kalau misalkan penilaian terhadap diri sendirinya tuh? Jadi kalau misalkan kamu lu semua mempunyai ekspektasi yang luar biasa tingginya, sedangkan diri lu sendiri berada di titik yang nggak sejauh itu. Misalkan gini deh, contoh konkretnya adalah misalkan lu pengen jadi pengusaha yang sukses, tapi lu memandang diri lu sendiri pada saat ini berada di posisi yang nggak banget deh, udah males, nggak ada bakat, terus
belajar juga enggak buat jadi pengusaha. Pokoknya nggak ada deh usaha-usaha, tapi lu pengen jadi pengusaha yang sukses. Nah, semakin lebar, semakin jauh antara real self, antara keadaan lu sekarang dengan ideal self-nya lu, itu akan membuat menjadi semakin jauh dan semakin menimbulkan stres buat diri lu sendiri. Makanya nanti kita bakal bahas tentang gimana sih caranya atau ciri orang-orang yang memiliki konsep diri yang positif dengan orang yang memiliki konsep diri yang negatif. Kita bahas dari konsep diri positif. Jadi seseorang yang memiliki konsep diri positif itu dia akan menerima diri apa adanya. Sering banget ditemuin, gue sering banget yang nemu-nemu di TikTok atau misalkan di Instagram, orang-orang yang kayaknya susah banget deh buat menerima diri sendiri. Dia selalu berusaha untuk menjadi orang lain gitu, biar dia tuh disukai, dicintai karena dia menjadi orang lain gitu, bukan menjadi dirinya sendiri. Ingat ya, ketika lu pengen punya konsep diri yang positif, yang paling pertama harus lu siapin adalah gimana caranya lu bisa menerima diri sendiri apa adanya. Terima diri lu sendiri. Jangan berusaha untuk menjadi orang lain, ingin mendapatkan pencapaian-pencapaian yang udah dicapai oleh orang lain boleh, tapi lu harus mendapatkan dan mencapai itu dengan diri lu sendiri. Lu terima dengan segala kekurangan ataupun kelebihan lu gitu loh. Jadi harus pertama yang harus lu lakuin adalah lu harus menerima diri apa adanya. Jangan denial dengan keadaan diri gitu. Terima diri apa adanya. Jelek bagusnya diri lu, terima diri lu sendiri apa adanya gitu. Yang kedua, lu memiliki pengetahuan luas akan diri lu sendiri. Jadi ketika lu bisa dikatakan memiliki konsep diri yang positif adalah ketika lu semakin tahu tentang diri lu sendiri. Jadi kalau misalkan lu ditanya, gue nih orangnya sebenarnya gimana sih, pemarah kah? Atau gue nih orangnya kok tiba-tiba lagi marah, tiba-tiba langsung jadi ketawa sendiri gitu, misalkan ada gitu orang yang kayak gitu. Semakin lu tahu apa sih yang membuat lu marah, apa sih yang membuat lu sedih, apa sih yang membuat lu bahagia. Semakin lu tahu tentang itu, lu akan semakin memiliki konsep diri yang positif. Oke. 3. Membuat ekspektasi yang masuk akal. Ini nih yang tadi gue bilang, penilaian terhadap diri sendiri. Ketika lu membuat ekspektasi yang jauh banget dari diri lu sendiri yang sekarang, itu akan membuat konsep diri lu jadi jelek, jadi rendah. Untuk membuat konsep diri itu menjadi positif, lu harus punya ekspektasi, lu harus punya harapan, lu harus punya keinginan yang bisa lu capai. Jangan pikir kayak gini, lu membandingkan diri lu dengan Rafathar gitu misalkan. Lihat tuh Rafathar umur segede gitu udah bisa keluar negeri, umur segitu udah bisa punya ini punya itu. Ya lu nggak akan pernah bisa ngebandingin diri lu dengan Rafathar gitu. Karena ya Rafathar memang lahir di keluarga yang udah luar biasa banget gitu. Sedangkan lu harus berjuang. Jadi ketika lu buat ekspektasi, lu jangan matokin ekspektasi itu dengan pencapaian yang udah dicapai sama orang lain, tapi buat pencapaian itu ukur dari kemampuan diri lu sendiri. Karena semakin lu membuat ekspektasi yang sesuai dengan kemampuan diri lu sendiri, itu akan membuat konsep diri lu menjadi semakin positif gitu. Jadi mulai dari sesuatu hal yang lu bisa lakuin, yang target-target yang mungkin lu capai. Oke, lu boleh banget punya target setinggi mungkin, oke, tapi dibarengin dengan usaha lu yang pengen menuju ke situ. Jangan sampai tadi kayak gue contohin, lu pengen nih jadi pengusaha yang sukses tapi lu belajar enggak, malas-malesan segala macam. Ya lu cuman bakal bikin diri lu stres sendiri aja. Lu ujung-ujungnya bakal overthinking. Lu akan ngerasa, kok gue nggak bisa ya jadi pengusaha yang sukses gitu, kok gue nggak bisa ya jadi ini. Lu ujung-ujungnya cuman ngeluh dan overthinking aja gitu. Jadi pertama adalah buat ekspektasinya yang real, yang masuk akal, dan buatlah diri lo sendiri itu mau berusaha memperjuangkan ekspektasi yang bakal lo capai itu gitu. Jadi ada 2 komponen yang harus saling sinkron satu sama lain. Yang pertama, ekspektasi lo jangan tergila-gila dengan ekspektasi yang di luar nalar, dan satu lagi diri lo juga kalau misalkan emang mau menggapai sesuatu, lo juga harus berusaha untuk menggapai itu dan gunakan penerimaan diri sendiri gitu. Dan orang dengan konsep diri yang positif juga dia nggak ngerasa cemas ketika dia dikritik gitu, karena dia merasa bahwa kritik yang orang lain sampaikan ke dia itu adalah sebuah media untuk membangun dirinya lebih baik gitu. Itu adalah orang-orang yang memiliki konsep diri yang positif. Nah, kalau misalkan orang yang memiliki konsep diri yang negatif gimana? Cirinya adalah dia tidak banyak tahu tentang dirinya. Jadi ketika lu nggak tahu banyak tentang dirinya, lu bisa jadi memiliki konsep diri yang negatif gitu. Karena lu nggak tahu, lu ditanya, lu nih orangnya sukanya kayak gimana sih, lu nggak tahu. Lu nih gimana sih cara buat lu bahagia, nggak tahu gitu.
Nah, itu adalah salah satu ciri ketika konsep diri lu itu negatif. Yang kedua, lu hanya melihat kelebihan atau kekurangan saja. Tadi kan dibilang kalau misalkan konsep diri itu adalah melihat secara keseluruhan, pandangan secara keseluruhan. Ketika lu hanya melihat cuman kekurangan lu aja, ujung-ujungnya apa coba? Lu cuman kayak ngeluh, aduh gue nggak bisa apa-apa, aduh gue ini nggak bisa, gue itu nggak bisa. Kalau lu cuman ngelihat kekurangan lu aja. Tapi kalau misalkan lu cuman ngelihat kelebihan lu aja, lu bakal jadi ujung, lu bakal jadi sombong gitu. Lu bakal mikir, gue mah udah bisa kayak gini, gue mah bisa kayak gitu, gue mah cuman ini. Lu nggak ngelihat kelemahan lu juga bakal jadi orang yang sombong. Jadi kalau misalkan orang yang punya konsep diri negatif itu adalah orang yang cuma ngelihat perbagian-perbagiannya aja. Nah, untuk jadi positif gimana? Lu harus bisa memadukan antara kelebihan dan kekurangan lu. Oke, gitu. Ketika lu punya kelemahan, oke. Gimana caranya lu bisa mengendalikan kelemahan lu itu? Tapi lu juga harus mikir bahwa lu juga punya kelebihan gitu. Jangan pernah membandingkan kelemahan lu dengan kelebihan orang lain, jangan gitu. Kompilasi, perpadukan gitu antara kelemahan dan kelebihan lu gitu. Jangan cuma ngebandingin antara kelemahan lu dengan kelebihan orang lain aja, karena sebenarnya orang lain juga punya kekurangan gitu, cuman lu nggak ngelihat itu. Sama aja kayak lu punya kelebihan tapi lu nggak ngelihat itu. Jadi mulai sekarang, mulai deh untuk bisa melihat kelebihan dan kekurangan itu menjadi satu bagian dalam diri lu, supaya konsep diri lu menjadi lebih positif. Dan ketiga, membangun ekspektasi. Nah, ini yang tadi kebalikannya. Kalau orang dengan konsep diri negatif itu, dia membangun ekspektasi yang nggak realistis. Dia pengen di umur segini bisa keliling dunia, sedangkan kemampuan dianya sekarang nggak mencukupi buat ngelakuin hal itu. Jangan pernah ngebandingin sama kemampuan yang udah dicapai sama orang lain, karena hidup itu bukan kompetisi ya. Maksudnya yang lu harus lomba setiap hari itu enggak, lu bakal cuman nyampein diri lu sendiri. Jadi pertama adalah yang tadi udah dibilang, terima diri lu apa adanya, kenali diri lu lebih jauh. Setelah lu kenali diri lu lebih jauh, lu tahu nih, lu bisa ngebedain gua nih orangnya kayak gimana, kelemahan kelebihan lu apa, lu perbaiki kelemahan lu asah terus kelebihan lu, supaya ketika lu ingin punya ekspektasi, lu tahu gimana caranya. Itu sih untuk untuk belajar berbagi kali ini. Mudah-mudahan lu semua paham, lu semua bisa ngerti. Dan kalau misalkan ada yang masih bingung dan nggak ngerti, lu boleh banget sharing di DM. Jadi lu boleh langsung nge-DM Instagramnya @berbagi_lelah. Boleh banget ceritain tentang pengalaman dan kisah lu di sini. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.